Pacar kamu ganteng, Kaya. kaya, tapi bisa gini nggak? Iya. Iya. Saya belum siap Jangan, dibui. Pak. Kenapa? Saya belum nyiapin buat klarifikasinya. Belum kebiasa sih buat klarifikasi. Kan itu trending Pak, harus dipelajarin juga Pak. Kita mulai harus belajar bikin klarifikasi Pak. Jadi klarifikasi sekarang aja yuk. Jangan dulu. Kan sebelum bikin masalah kita klarifikasi duluan, belum ada. Orang di mana-mana bikin masalah klarifikasi, Itu bukan juga- klarifikasi baru bikin masalah. Ya udah biasa. Biasanya bikin masalah klarifikasi, Oh besok jadi bikin masalah lagi. jadinya biar gini ya Cek ya. Biar nggak biasa. Jadinya lu parah lu bikin masalah, bikin klarifikasi dong. Iya, Udah kemarin asik. udah gue bikin duluan. Tenang, ntar klarifikasi kita share dulu. Baru kita bikin masalah. Gue mau bikin masalah nih, tapi gue klarifikasi nih dari sekarang. Iya, tapi kita belum opening Pak. Kemarin openingnya gimana sih? Di video yang gagal itu? Iya. Opening kita selalu absurd ya. Oh iya. Ya pokoknya intinya di sini ada gue seperti biasa Kipe dan ada Kevin. Kita ngomong-ngomong soal Bu ini, gue pengen ngajakin lu buat ngomongin tentang Jadi lu pengen dibui? enggak dibui Pak, dong, tangkep Pin. aja, Pak. Enggak itu Tangkep, dong. Pak, pengen dibui Pak katanya. Enggak itu konsepnya Pak. Kan dari awal kita ngomongin enggak begini. Oh enggak. Ngomong-ngomong soal Bu ini, kan atau yang lebih tepat ya, disingkatnya gampangnya FP. FP itu baru ketangkap. FP baru ketangkap dan ternyata di dalam sel itu dia dibully, dipelonco dan direkam dan di-share ke sosial media. Kita nggak pernah tahu nih siapa yang nge-share ya. Entah itu oknum yang emang Silopnya. di napinya Atau silapnya. atau langsung si silopnya. Nah, terlepas dari situ, jadi gue beberapa hari terakhir lagi sering banget buka Twitter dan gue ngeliat sekarang jadi banyak orang justru yang malah bela, kan sebut lagi namanya, Iya, jadi bela si FP. Oke. Jadi yang masih desas-desusnya itu siapa yang ngerekam di dalam itu dan kenapa sekarang banyak netizen yang jadi lebih ngebela ya. Iya, Orang yang malah salah lebih sih. pro ke si FP ini. Dan mereka itu alasannya kenapa mereka sekarang bela FP adalah karena hak dia sebagai warga negara, yaitu privasinya dan apanya gitu gue lupa. Pokoknya salah satunya adalah privasinya lah. Jadi nggak terima karena udah digirundung kayak gitu terus di-share kayak gitu ya. Dan yang gue tahu ya selama gue main Twitter ngebaca update-update-nya, mereka ini adalah orang-orang yang teriaknya paling kencang untuk si FP ini ditangkep Pak. Dan sekarang tiba-tiba langsung berubah haluan 180 derajat. Which is menurut gue ya mereka Ya, sesuai omongannya dia. labil sama omongannya sendiri gitu. Dan kalau kita bahas ya, kalau kita bahas nih ya Ce ya, yang gue tahu hidup itu kan sistemnya tabur tuai, Oh, eye for an eye. apa yang lu udah lakuin bakal balas balik ke lu gitu. Itu banyak lah bahasanya, selalu mau bilang itu apa, Itu ada yang dah bilang pokoknya. karma dan yang lain-lainnya. Cuman untuk gue pribadi, dia kan bikin sebuah video prank yang merugikan banyak orang. Banyak orang yang Ya, ada di banyak dalam orang videonya sih. itu. Iya. Nah, ketika orang yang di dalam penjara itu tahu ya, mungkin ya mereka akan melakukan hal yang sama gitu. Ya kayak lu Pak ada deh, kayak kemarin lu nonton videonya kan pada kesel tuh. Ah, Ya mungkin yang di dalam sel itu juga ya mungkin kesel juga tahu ini. Ya kayak kemarin gue bilang, apalagi dia baru tahanan divisi YouTubers, belum ada, masih hot-hotnya itu. itu kan yang di video kemarin kan gak gua upload Pak. Jadi lu ngomongin tahanan divisi YouTuber itu punchline baru Pak. Iya, ya udah berarti. Sama Terus nih gua nggak ketawa Pak masalahnya Oh Pak. iya, ya udah ketawanya pura-pura aja. Ntar pakai suffix ya. Biar kayak acara settingan. Tapi gue ada agak serius nih. Pertanyaan soal yang di sel itu kan udah ngerekam ya. HP-nya apaan ya? Nggak tahu sih, yang pasti itu kayaknya sekitar kayak HP. Oh, nyebut merek, Cek. Ntar Kan- ada iklannya nih AdSense di sini. Ya udah berarti HP-nya Itom. Advan. Oh iya. Enggak, Otim. Alah, apa sih anjing? Udah balik lagi gitu. Ya yang pasti ya yang kita tahu juga kan perpeloncoan tuh emang udah Udah turun temurun sih. turun temurun banget ya, nggak ada yang berusaha untuk berhentiin perantaian. Itu. Turun temurun dendam, Kayak, turun ya, temurun mulai ini perpeloncoan tuh kayak dari SMP. dari dulu Pak. Ya enggak, maksudnya yang kalau kita dari orang kan pas SMP udah masuk mos kayak gitu. Iya, Dan itu tuh hal menurut gue yang kalau kita lihat perpeloncoan itu udah hal yang paling biasa banget kali di dalam ya. Iya, hal yang paling biasa banget karena ya sekarang kita logik aja deh Pak. Penjara itu isinya kebanyakan adalah bad guys atau ya mereka yang dulu pernah melakukan kejahatan. Otomatis lu dimasukin ke kandang singa dan kasarnya kasus lu nih kasus yang paling Parah, ngeselin gitu. Itu darah segar. Ya kayak darah seger banget, kelihatannya kayak ada Pasti. daging yang dimasukin gitu. Ya bad guys isinya. Kalau bad guys kan gitu. Oh Karin.
Enggak gitu dong. Lagunya. Enggak gitu dong. Kan Lagunya. enggak ada kuda Pak di sini sama cewek yang pakai BH tapi ditutupin maskernya. Besok adain berarti. Jangan. Hiburan, Pak. Pegel, Pak. Oh, iya. Bawa kudanya tuh susah loh. Siapa tahu. Ya, tapi terlepas dari situ ya, terlepas dari itu kalau misalkan yang kayak tadi gue bilang eye for an eye, itu wajar karena ya dunia ini menurut gue yang berlaku itu tidak pernah berlaku hukum pemerintahan, hukum yang adil untuk manusia itu tidak pernah ada anjir. Yang ada tuh selalu hukum rimba, otomatis ya itu adalah suatu hukuman yang masih ringan sih. Yang gue dengar-dengar ya, yang gue dengar-dengar juga kalau kasus lu pemerkosaan, pembegalan, pembunuhan juga. Itu lebih parah lagi anjir. Versinya ya lu pembalasan di dunia ya di situ lah. Iya, pembalasan dunia di situ kan sebelum iya ngerti gue. Jadi ketika lu ngakuin di luar, ya mungkin ada yang nggak terima atau siapanya yang pernah digituin, ya digituin balik. Jadi kayak misalkan kasus lu pemerkosaan nih. Iya, bisa yang gue tahu tuh lu bisa disodomi di dalam sel anjir. Pas lu baru masuk tuh lu disodomi kalau lu begal sampai ngebunuh orang digebukin di dalam sel. Itu bukan suatu hal yang aneh, cuman banyak orang yang tidak tahu akan hal itu gitu. Di film-film padahal udah banyak dijelasin. Itu kayak rahasia umum sih, gue yakin juga yang nonton pada tahu lah. Iya, dari apa? Ya pasti ya sedikit-sedikit pasti tahu lah gimana isinya sono. Iya, dan gua pikir itu cuman berlaku di film dong lo. Asli. Ternyata di kehidupan nyata seperti itu juga. Oh, jadi selama ini yang gue tonton di film itu adalah penggambaran realita di dalam sel gitu. Nah. Dan ya menurut gue kalau emang sistemnya kayak gitu ya gue dibilang kasihan sama FP enggak, he deserve it menurut gue. Ya karena eye for an eye tadi. Dan kalau kita ngomongin pembelaannya gini Pin, kita ngomong kemanusiaan. Satu itu kita ngomong kemanusiaan. Ada yang bilang kita harus memanusiakan manusia. Apakah si FP ini memanusiakan manusia? Ya sebelumnya kan tidak, dia nggak memanusiakan manusia. Ibaratnya manusia lu kasih sampah, ya lu jadi sampah juga nantinya. Nah itu paham itu kan? yang pertama. Gue udah paham nih Pin. Gue udah demen nih jawabannya. Yang kedua nih, katanya soal privacy sebagai warga negara. Sekarang kita ngomongin video YouTube-nya. Apakah orang-orang yang dikasih sumbangan tersebut di blur atau apa nggak di blur? Minimal di blur atau kalau misalkan lu nggak dapet konfirmasi dari mereka minimal di blur. Cuman yang terjadi adalah tidak di blur sama sekali. Apakah mereka ini, apakah yang transpuan, terus orang-orang yang dikasih sembakonya dan direkam itu semua menyetujui atau tidak? Karena itu adalah sebuah tindakan yang merugikan kan. Dan sebenarnya sebaiknya jangan ada lagi lah kayak gitu-gitu. Iya, maksud gue gini, ini sebenarnya gak jauh dari konten yang sebelumnya gue omongin. Kalau lu mau bikin konten dan sekiranya melibatkan orang lain apalagi merugikan dia, harus ada persetujuan di antara kedua belah pihak biar ada win-win solution. Ini kan masalahnya dia tidak memanusiakan manusia dan dia melanggar kode privasi juga kan. Nah dia ya udah ibaratnya ya lu udah pantas dapat itu lagi. Iya, jadi menurut gua kenapa gua tidak kasihan sama FP walaupun itu emang gua bisa bilang ya untuk umuran dia tuh itu adalah suatu hal yang keterlaluan sih dia diperlakukan seperti itu. Cuman ya di umur berapa? Gua juga nggak tahu sih. Mungkin kayaknya pantaran gua sama lu sih. Kamu masih muda, 19 bro. Anjing. Bodoh amat Pin. Jadi menurut gua ya kalau kita ngomongin ke arah sana nggak make sense juga. Kayak lu mau kasihan tapi lu ngeliat yang kemarin-kemarinnya lagi, ini orang udah ngelakuin apaan gitu. Ya kasarnya saudara lu nih habis dipukulin, terus dipukulin balik sama saudara lu masih kasihan gitu. Itu dia, jangan jadi nggak konsisten karena satu hal. Lo boleh iba, cuman lo harus ingat juga yang lo ibain tuh siapa. Jangan lo teriak paling kenceng nyuruh dia tangkap tapi ternyata sudah ditangkap dan diperlakukan seperti itu, lo malah jadi kasihan gitu. Tapi ini bad apa ya, ibaratnya pikiran buruk jelek gua kali ya. Ya mungkin kemarin dia melontarkan untuk kata-kata yang paling ini biar mungkin di apa ya kalau sebutannya, kalau di sosial media mungkin buat naikin nama. Nah, terus nih tadinya dia dari demon terus tiba-tiba jadi angel, paham gak? Oh dia iya jadi malaikat untuk lihat oh ini sih baik, ternyata hatinya gini lagi, paham gak? Ini terlepas dari si FP-nya itu, ini tuh ada sosok yang ngegunain momen. Oh, I see. For engagement. Iya, for engagement. Yang dilakukan para SJW, Anda para SJW hanya membela yang ada engagementnya Anda. Yang nggak ada engagementnya, kasus yang perlu dibela Anda tidak bela Anda. Ketika ini kan ibaratnya kemarin dia ya ibaratnya lu jadi masa nih lagi pada lagi pada emosi nih dia ya, ikut di situ, ikut-ikutan lah ya biar dapat nama gitu, biar ketika dapat ada yang engagement. Kasihan dia bikin juga kasihan biar biar dapat engagement. Nah tapi Pak ngomong-ngomong soal SJW nih, SJW apa sih? Social Justice Warrior.
Jadi kasusnya FP ini kan soal transpuan. Nah, ada orang lain yang membahas di mana sosok orang-orang SJW ini di saat ada satu transpuan yang dibakar di daerah Cilincing ya kalau nggak salah ya. Itu baru tertuduh kan, belum terbukti. Itu kalau nggak salah udah terbukti deh yang tiga orang yang ngeroyok sampai terjadinya sebuah kematian, dan itu nggak ada yang teriak soal itu, cuman ada di berita yang nge-share tuh dikit. Kemana si social justice warrior ini? Tahu kan kenapa? Karena tidak ada engagementnya. Iya. Karena dia bukan siapa-siapa. Tidak ada pundi-pundi rupiah. Aduh, video ini gak bakal ada rupiahnya, kita ngerokok soalnya. Iya, enggak, selain itu juga emang gak akan ada AdSense, Pak. Sekarang AdSense sudah gak ini banget, kejam lah pokoknya. Jadi ya, video ini bukan untuk cari duit, bukan untuk cari sensasi, kita cuma mau bacot, udah. Ini kayak yang lu bilang kemarin, kita udah gak bisa cari masalah di luar, jadi cari masalahnya dari rumah. Iya, bener juga lu. Kita kan gak boleh keluar, jadi kita lagi bengong, tiba-tiba cari masalah apa ya? Gitu. Gak gitu dong. Kan di rumah. Tapi sih, overall ya Pak, menurut gue ya Pak ya, di antara semua kasus itu ada fun fact yang apa tuh? Menurut gua kayak bikin jiwa gua menggelinjang terhadap negara sendiri sama hukum negara sendiri gitu. Jadi fun fact-nya adalah mereka yang melakukan pembunuhan pengeroyokan si transpuan di Cilincing itu dihukum 12 tahun penjara. Itu udah maksimalnya. Dan Anda tahu dan Anda tahu hukum pasal dari UU ITE, gua nggak tahu yang mana spesifiknya, itu juga penjara maksimal 12 tahun. Jadi otomatis menurut negara pembunuhan dan pembunuhan yang diakibatkan dari pengeroyokan itu sama levelnya dengan hate speech. Berarti kalau misalnya di komplimen kayak lu sebelum ngebunuh nih, sebelum ngeroyok, lu kata-katain lu di itu 24 tahun dong jadi. Akumulasi, Pak. Kok jadi diakumulasi anjing? Ya, jadi diakumulasi. Siapa tahu belum dikeroyok nih. Guys, keroyok dulu yuk gitu. Dia bikin tweet seruan sampai sayembara aja gimana nih? Dia jadi ngumpulin masalah lewat Twitter nih. Guys, gua kesel banget sama orang nih. Itu udah kita bukan. Iya sih. Nah, terus ditambah kan dia ngeroyok bareng-bareng nih sama followersnya misalnya. 24 tahun. Pembunuhan berencana juga, Pak. Ya, iya, nambah lagi mau berapa tahun itu? Oh gila. Sampai mati bangke. Seumur hidup loh. Ya, tapi banyak sih hal yang menurut gua yang gua tidak perkirakan lah, ternyata endingnya akan begini ya, karena kita akhirnya tahu bahwa selama ini film-film yang kita tonton tentang kehidupan di penjara itu nyata, based on true story. Jadi tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang dilebih-lebihkan, tapi itu adalah suatu hal yang fakta dan kita tidak tahu. Jadi mungkin kalau lu mau iba boleh, tapi ya dari sini wawasan lu lebih terbuka lagi. Kalau misalkan lebih tahu lebih dalam. Enggak sih. Cobain, Pak. Nggak mau. Kalau nggak review dong. Ya. Kan lu nggak mungkin bikin present tour, Pak. Ya siapa tahu lu mau review penjara. Halo guys, jadi gue lagi di sel 13 gitu. Nih 2015 room tour. Ada yang bikin house tour. Iya, room tour, house sampai di 2016 house hotel tour. Ada hotel tour. Iya. Ini ada satu konten yang belum dibikin, prison tour anjing. Buat lu. Gimana sih ngomongnya prison ya? Prison. Ya itulah. Iya pokoknya itulah. Pokoknya tour penjara lah. Ya siapa tahu nanti lu jadi nge-share-nya gitu, penjara food, prison food. Ya gua day 12 at my cell gitu. Jadi gua hari ini penjara foodies aja. Penjara foodies. Gak boleh reaksi jelek lu. Enak kok guys, sumpah gitu. Ya. Dan gua menemukan hal lucu lain, Pin. Jadi ada YouTuber yang nomor 1 di Indonesia. Ya lu tau lah yang rambutnya kayak ayam dan dia selalu pakai bandana. Oh, yang itu ya. Asal enggak boleh. Lu mau ngomong? Kok jadi anjir? Sensor anjing itu. Itu nama marga, Pak. Marganya orang Arab. Gua belum sempat klarifikasi Sensor aja udah fix. Ya udah ya. Ya pokoknya dia bikin sebuah reaksi video, Pak. Oh. Dia bikin reaksi video dan judulnya itu YouTuber sampah akhirnya ketangkep juga sama polisi, pokoknya kayak gitulah. Dan di belakangnya ada reaction gitu. Dan ternyata tidak jauh dari situ muncul sebuah meme, Pak. Yang Spider-Man tunjuk-tunjukan. Lalu juga kan gitu. Nggak boleh ngomong gitu. Nomor satu loh. Iya nomor 1, makanya udah. Dan itu kenapa sih anjing lu kentut? Sampahnya. Dan ternyata gue lihat komennya ternyata ya banyak hate speech cuy, kayak
Pak, liatin Pak, 12 tahun Pak isinya Pak. Ya lu takut lu dia pranknya ini Pak. Dia ngepranknya tuh jadi kayak ya dia ngeprank transpuan. Lu ngeprank katanya mau bikin masjid tapi nggak jadi. Jadi kayak ngeprank warga. Yang di prank sih lebih luas lagi ya. Lagi cuy, orang Indo tuh suka penipuan, suka ditipu, suka cari sensasi lah ya. Iya. Gimana caranya naikin engagement dengan janji-janji endorse palsu. biar kenceng, Endorse duit Kan rupiah. mau keluar negeri gratis, hey. Jangan terlalu jauh Bapak. Orang semakin tahu siapa yang kita bahas Bapak. Saya juga mau keluar negeri gratis Mas, siapa yang mau? Ya intinya cari gitu aman sih. guys. Intinya gitu sih. Udah terlalu banyak kasus yang kita omongin. Kita masih Lu pengen mau bikin kasus? nggak mau gue masih pengen ada di kamar ini, nggak mau ada di kamar yang lain, apalagi kamar balik jeruji ya. Prison tour cuy. Nggak mau Pak. Tapi Jangan prison tour aja. Ngeditnya gimana? Engagement susah tuh. Engagementnya juga susah. Ada endorse tidak bisa tembus di balik Ya bisa aja nanti ya dengan bapak saya mau ketemu lagi mau kunjungan bukan endorse ya. Nggak gitu dong, nggak gitu dong. Ya, siapa tahu Pak. Tapi ya udahlah ya, sekiranya nggak ada yang perlu diomongin lagi kan ya, udah cukup ya. Takut saya lama ngomong jauh-jauh Pak. Iya, ini udah terlalu jauh kita ngomong aja. Pikiran saya agak brutal nih. Menyeramkan anjir. Ya jadi intinya Kipe mau masuk bui. Nggak gitu Pin, nggak gitu Pin. Ini gue stop juga nih video nih. Aduh. Ya intinya gitu sih menurut gue. Ya ayolah lebih konsisten dengan apa yang Anda ucapkan lah. Jangan berubah-berubah gitu. Tapi ya terlepas dari situ sih balik lagi ke opini masing-masing. Cuman gue menyayangkan aja kenapa mereka yang teriak paling kencang malah akhirnya ngebela gitu. Ya, kayak kita, lu mau bacot gimana juga, kita juga punya bacotan sendiri-sendiri lah. Iya, Ini lo punya opini, kita. gue punya opini. Menurut gue hanya yang itu sih yang disayangkan. Jadi ya udahlah sebelum gue ngomongin semua kasus ya dan tiba-tiba Panjang, ada Pak. orang UITE ya. Ngomong-ngomong kalau kita ngomong acara kasus bukan jadi acara podcast, acara berita. Iya juga. Nanti kita bacanya udah begini nih. Ya selamat malam dengan saya Kipe. Lu siapa aja? Paduan suara anjing kayak begini. Kayak gini paduan suara. TVRI dulu kalau baca berita begini. Emang iya ya? Itu tua banget sih lu. Jadi ya udahlah ya. Tertarik dibikin kasus. Jangan dulu. Ya, kita bikin klarifikasinya aja dulu dah. Nanti aja nanti. Ya udah 20 menit ya udahlah. Nama gua Enceng Gondok. Saya Mamat Disco. Saya bingung nama saya siapa lagi aja. Saya dituntut terus setiap video ganti nama soalnya. Ya udahlah, kami mengucapkan Selamat berpuasa dan tahun baru. kok tahun baru? Ntar tahun depan kita nggak ngucapin lagi, udah ada di video ini. Ya bodo amat Pin, udah.